Selamat malam, kita boleh berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes pada malam hari ini. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Oleh Karena Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena hanya kemurahan Tuhanlah kita bisa ada sampai hari ini. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita akan masuk dalam doa pembukaan. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami masih ada sampai hari ini. Di tengah-tengah pandemi yang begitu menggelora, Engkau masih beri kesempatan kami untuk kami boleh hidup sampai hari ini. Dan kami tahu kesempatan yang Tuhan berikan ini supaya kami boleh semakin memuliakan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Layakkan kami ketika kami akan mendengar firman Tuhan, juga menaikkan pokok-pokok doa kami. Kau berkati waktu ini Tuhan, satukan hati kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan dari RW 1 nomor 217. Ku ingin mendengar suara-Mu. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali di dalam persekutuan doa Yabes.
Dan bersyukur Tuhan senantiasa masih terus memberikan kesempatan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita benar-benar siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga hati kita siap untuk ditaburi, ditegur, diteguhkan oleh firman Tuhan. Topik kita hari ini adalah mendengarkan, bukan mendengar, yang diambil dari Markus 4 ayat 1 sampai 20. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kami boleh siap, Tuhan. Hati kami mendengarkan, bukan sekedar mendengar. Hati kami siap ditegur oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai bibir lidah dia untuk menguraikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Markus 4 ayat 1 sampai 20. Perumpamaan tentang seorang penabur. Dan saya akan baca ayat yang ke-9 saja. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Artinya Yesus mengasumsikan semua orang punya telinga. Tapi belum tentu semua orang dapat memakai telinga tersebut untuk mendengar. Itu sebabnya Yesus menghubungkan hal mendengar dengan hal mengerti dan memahami di ayat yang ke-13. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, kita mungkin pernah mendengar orang tua kita berkata kepada kita, atau pada saat kita sebagai orang tua, kita juga pernah berkata pada anak kita, kamu punya telinga enggak sih? Saudara sekalian, kata-kata ini, kalimat ini sebenarnya yang ingin kita katakan adalah, mohon apa yang kami katakan diperhatikan. Jangan biarkan apa yang orang tua katakan masuk telinga kanan, kemudian keluar di telinga kiri. Kita sering mendengar, tapi jarang mendengarkan. Yang lebih sering terjadi adalah suara masuk ke telinga kiri dan keluar ke telinga sebelah kanan. Cuma numpan lewat, nggak ada pengaruhnya sama sekali, kita cuek. Kalaupun berkomentar, kita katakan emangnya gue pikirin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya apa bedanya sih mendengar, hear, dan mendengarkan, listen. Hear atau mendengar itu berarti kita mendengar hanya sambil lalu. Misalnya anak mendengar suara orang tua, tapi belum tentu dia betul-betul mendengarkan, menyimak. Dalam arti dia menyimak. Telinga mendengar, tapi pikiran entah melayang kemana. Kalau mendengarkan, listen, itu artinya menyimak apa yang disampaikan dan memperhatikan, ada kontak mata dan mendengar dengan saksama. Atau konsentrasi dan keinginan untuk memberi perhatian terhadap apa yang sedang kita dengarkan. Dan benar-benar dia menyimak, memperhatikan, konsentrasi, ada kontak mata dengan orang yang berbicara. Itulah mendengarkan, listen. Saudara sekalian, di dalam tes TOEFL atau yang sejenisnya, salah satu bagian tes yang sering kali orang mengalami kegagalan adalah listening, yaitu tes mendengarkan. Banyak orang pada waktu tes speaking atau writing semua bagus, tapi pada waktu ujian listening mereka jeblok, mereka gagal. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa mendengarkan. Biasanya hanya mau didengarkan. Kita tidak terbiasa mau mendengarkan, tidak terbiasa mau menyimak, hanya mau didengarkan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, salah satu penyebab kegagalan bangsa Israel karena mereka tidak mau mendengarkan firman Allah dengan baik. Engkau memasang telinga tapi tidak mendengar. Itu Yesaya 42 ayat yang ke-20. Mereka mendengar perintah Tuhan yang disampaikan melalui nabi-nabinya, tapi mereka tidak mau menyimak dengan benar. Mereka tegar tengkuk dengan sikap mereka sendiri, maunya sendiri, bahkan terkadang mereka membangkang dan berani berbicara lantang terhadap Tuhan. Apa akibatnya kalau mereka tidak mau mendengarkan? Akibatnya bangsa Israel akhirnya dibuang dan diasingkan selama puluhan tahun ke negeri Babel. Lepas dijajah bangsa Mesir, mereka hanya malah terjajah lagi oleh bangsa Babel. Yesus mengajak orang banyak dan para murid untuk mendengar. Di ayat ketiga terkatakan, dengarlah. Dengarlah. Dan kemudian ayat 9, Tuhan Yesus katakan, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar.
Kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kalian punya telinga, dengarkan. Itu sebuah seruan, kalian punya telinga. Tanpa tene alih-alih Yesus katakan, kalau kalian punya telinga, dengarkanlah. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan, Tuhan ciptakan manusia dengan 2 telinga dan hanya 1 mulut. Tujuannya apa? Supaya kita lebih mendengarkan lagi daripada kita berbicara. Namun seringkali kita terbalik. 1 mulut supaya kita jarang berbicara. 2 telinga supaya kita lebih sering mendengar. Tapi seringkali 1 mulut kita pakai dengan lebih banyak berbicara. Sementara 2 telinga kita mendengarkan hanya sedikit. Kita pakai hanya sedikit walaupun kita punya 2 telinga. Saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca dalam Injil Markus pasal yang keempat, tidak kurang dari 11 kali kita ada kata dengar diucapkan oleh Yesus. Ada 11 kali di dalam keseluruhan pasal yang keempat. Kenapa begitu banyak Yesus katakan? Sebab Yesus menghendaki orang mendengar dengan saksama. Bukan asal mendengar, tetapi mendengarkan. Mereka listen, mereka menyimak. Ada konsentrasi pada waktu mereka mendengarkan. Itulah yang disampaikan Yesus melalui perumpamaan penabur. Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam tradisi Yahudi, pentingnya perintah untuk mendengar kerap kali dihubungkan dengan mendengar firman Allah. Sehingga tidak heran pengakuan iman Yahudi yang paling terkenal pada masa itu dimulai dengan perintah untuk mendengar Shema. Pentingnya mendengar firman Allah juga diungkapkan oleh Paulus dalam Roma pasal 10 ayat 11. Dengan demikian adalah penting bagi setiap orang percaya menjadi pendengar yang sungguh-sungguh, yaitu dengan melakukan firman yang ia dengar. Dia mendengar dan melakukan firman seperti yang diungkapkan oleh Yakobus. Bukan hanya mendengar, tapi kita juga menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam perikop ini tentang perumpamaan seorang penak yang menabur benih, di mana dikatakan benih tersebut ada yang jatuh di pinggir jalan, jatuh di tanah yang berbatuan, ada yang jatuh di tengah semak duri, dan ada yang jatuh di tanah yang baik. Saudara yang kasih oleh Tuhan, semua jenis tanah itu memberikan gambaran orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga. Namun persoalannya, ada orang yang menganggap sepi, ada orang yang antusias namun tidak terlalu berakar dalam hatinya. Ada orang yang mengerti tetapi meragukannya, dan ada orang yang mengerti dan menerimanya di dalam hatinya. Hanya benih yang jatuh di tanah subur akan tumbuh dengan baik dan berbuah berlipat-lipat. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tampak di sini meski sama-sama mendengar berita tentang kerajaan surga, namun tanggapannya berbeda-beda. Dari yang cuek hingga yang sungguh ingin memahami, karena sungguh penting. Dia bukan hanya mendengar, tapi dia menyimak, mendengarkan dengan saksama. Saudara kasih Tuhan, yang menjadi pesan utama dalam perumpamaan perikop ini adalah mendengarkan firman Allah yang disampaikan dengan hati yang terbuka. Keterbukaan hati membuat seseorang dapat mengerti dan melakukan kehendak Allah. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini adalah gambaran dari orang Kristen sejati yang mendengar firman Tuhan dan kemudian bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam kehidupan mereka. Karena dia mendengar dengan saksama dan melakukan firman, sehingga bertumbuh dan menghasilkan buah berlipat-lipat. Bapak yang dikasihi Tuhan, namun sangat menyedihkan. Sekali lagi, sangat menyedihkan apabila firman Tuhan sudah disampaikan, tetapi telinga kita tidak mau mendengarkan kebenaran Allah. Kita hanya mendengar tapi tidak mau mendengarkan kebenaran Allah. Mereka memilih untuk mengeraskan hati, kemudian dibiarkan dalam kekerasannya sehingga tidak mungkin bertobat. Sekali lagi, jangan sampai
kita memilih mengeraskan hati terus-menerus pada saat firman Tuhan disampaikan kepada kita. Sebuah perenungan pertanyaan buat kita. Sudah berapa banyak kita mengikuti ibadah? Dan sudah berapa banyak kita dengarkan firman Tuhan disampaikan lewat mimbar, lewat siaran radio, lewat renungan yang kita baca, ataupun lewat hal-hal yang lain. Kita juga mungkin sudah mendapatkan pemahaman baru oleh Roh Kudus yang membuat kita terkagum-kagum akan kebenaran firman Tuhan. Tapi berapa banyak kita betul-betul mendengarkan? Ataukah kita membiarkan firman Tuhan itu berlalu dan kita keraskan hati kita? Yesus mengajarkan bahwa kesempatan untuk mendengarkan dan memahami firman-Nya adalah anugerah yang tidak dapat diterima oleh semua orang. Sekali lagi, Yesus mengajarkan bahwa kesempatan untuk mendengarkan dan memahami firman-Nya adalah anugerah yang tidak dapat diterima oleh semua orang. Tidak semua orang punya kesempatan menerima, mendapatkan anugerah untuk mendapatkan mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita ada kesempatan, dengarkan baik-baik, simak baik-baik, dan jangan keraskan hati. Melalui mendengarkan firman Allah dan melakukan firman, seorang akan bertumbuh dalam pengenalan akan Allah secara benar, sehingga dia kuat dalam menghadapi tantangan zaman dan dia bisa berbuah dalam iman. Gunakan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan izinkan firman Tuhan mengubah hidupmu. Dengarkanlah firman Tuhan dan buatlah komitmen untuk melakukannya. Sekali lagi, dengarkanlah firman Tuhan dan buatlah komitmen untuk melakukannya. Dan jangan abaikan firman Tuhan. Dengarkanlah, jangan abaikan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau sudah menyampaikan kebenaran firman kepada kami. Ampuni kami, selama ini kami hanya sering mendengar dan berlalu begitu saja. Dan bahkan sering kali kami keraskan hati kami terhadap firman Tuhan yang disampaikan kepada kami. Hari ini kami mau membuka hati kami untuk benar-benar menerima taburan benih firman-Mu. Kami mau mendengarkan dengan baik sehingga hati kami boleh dipenuhi oleh firman Tuhan dan boleh bertumbuh dan berbuah lebat sehingga kami dimampukan untuk menghadapi tantangan zaman ini. Kami mau hidup dalam komitmen firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Shalom. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Mari kita satukan hati kita untuk masuk dalam pokok-pokok doa kita. Yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada kita masing-masing. Dan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan saja kalau kita masih bisa hidup sampai pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur Tuhan, kami masih boleh diberi nafas hidup sampai hari ini, semua hanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan buat kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan, kalau sepanjang minggu ini kami sudah banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ampuni dan layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh menyatukan hati kami untuk berdoa bersama-sama, untuk menaikkan pokok-pokok doa kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan, kemurahan Tuhan, dan untuk segala hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita tetap memohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan juga untuk ibadah onsite kita di tengah-tengah pandemi ini yang seringkali tidak menentu situasinya. Kita terus memohon belas kasihan Tuhan supaya kita bisa terus ibadah kita bisa terus berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan, tidak sampai ditutup lagi meskipun Omikron saat ini sedang begitu banyak-banyaknya, tapi kita tetap berharap dan berserah kepada Tuhan biarlah ibadah ini bisa tetap berjalan dengan baik. Kita doakan bahwa hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, setiap penata layan, juga streaming, keamanan, jemaat yang hadir, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, juga setiap penata layan,
diberikan imun yang kuat juga, dan biarlah kita bisa bersama-sama beribadah dengan penuh sukacita. Kita doakan juga untuk persekutuan doa kita ini, biar Tuhan terus memimpin, sekalipun mungkin hanya belasan orang yang ikut dalam persekutuan doa ini, tapi biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang setia mendukung dalam doa untuk pekerjaan Tuhan dan untuk bangsa dan negara kita juga. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami memohon belas kasihan dan juga kemurahan serta anugerah Tuhan untuk ibadah onset kami ini Tuhan. Kami tahu di tengah-tengah pandemi yang serba tidak menentu kondisinya, kami tetap mohon belas kasihan Tuhan untuk gereja di tempat ini, sehingga ibadah ini bisa tetap berlangsung, bisa tetap berjalan, semua juga hanya karena kemurahan Tuhan. Berkati ya Tuhan ibadah minggu ini supaya bisa berjalan lancar. Setiap kami yang melayani, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, setiap penata layan, jemaat yang akan hadir, Tuhan beri kami sukacita untuk datang ke rumah-Mu, beri kami kekuatan, kesehatan, imun yang kuat Tuhan, dan kami boleh beribadah, melayani bersama-sama dengan penuh sukacita. Tuhan juga tolong untuk keamanan di sekeliling melayani, Tuhan jaga, Tuhan pelihara streaming, biar Tuhan juga berkati sehingga tidak ada gangguan-gangguan. IG juga Tuhan semua boleh lancar, sehingga jemaat-jemaat yang masih ibadah di rumah, mereka juga bisa tetap mengikuti ibadah dengan baik. Kami juga tak lupa menyerahkan untuk persekutuan doa kami ini Tuhan, yang hanya diikuti oleh belasan orang, tapi kami bersyukur untuk belasan orang yang terus setia berdoa bersama-sama, mendukung doa untuk pekerjaan Tuhan dan juga untuk hal-hal yang lain. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang sudah menjadi prajurit-prajurit doa ini Tuhan. Satukan hati kami Tuhan, supaya kami benar-benar boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan lewat doa-doa kami. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa, tolong doakan terus untuk keluarga hamba kami, biar Tuhan memimpin kami supaya kami boleh melayani dengan tubuh yang sehat, juga rohani yang baik, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi jemaat, dan juga dimanapun Tuhan berikan kami kesempatan untuk melayani, kami boleh menjadi berkat. Dan doakan anak-anak kami supaya Tuhan terus menolong mereka boleh terus mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan Tuhan pimpin kehidupan dan masa depan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami juga terus mohon pertolongan Tuhan dan juga dukungan dari jemaat-jemaat-Mu untuk mendoakan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Beri kami urapan dan kuasa-Mu Tuhan, beri kami kesehatan dan imun yang kuat, juga berikan kami hati yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang kami layani. Tuhan berkati gereja-Mu di tempat ini supaya bisa semakin hari semakin berkembang, banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan, dan juga jemaat-jemaat yang terus loyal terhadap gereja lokalnya Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan juga anak-anak kami, Kau berkati mereka Tuhan dengan kekuatan kesehatan. Tuhan juga berkati masa depan mereka, pekerjaan mereka boleh terus mengandalkan Engkau, mereka boleh terus berjalan bersama Tuhan di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan ini. Terima kasih Tuhan, kami berserah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk jemaat-jemaat kita. Kita doakan supaya mereka boleh diberi sehat, kekuatan, kesehatan dari Tuhan. Diberkati usaha pekerjaannya, keluarganya, juga kerohaniannya. Kita juga doakan untuk jemaat-jemaat yang mungkin ada yang lemah tubuh. Biarlah Tuhan yang melawat mereka, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan mereka. Kita doakan untuk pergumulan-pergumulan hidup mereka, biar mereka boleh senantiasa mengandalkan Tuhan dan mengikut sertakan Tuhan di dalamnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, saat ini kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat kami, biar Tuhan yang memimpin, memberkati mereka, keluar masuk mereka, Tuhan jaga, lindungi, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, beri mereka kekuatan, kesehatan Tuhan, juga imun yang kuat, khususnya mereka yang masih harus bekerja keluar, biar Tuhan juga pimpin, Tuhan tolong. Kami serahkan untuk jemaat-jemaat kami yang mungkin saat ini sedang lemah tubuh, biar Tuhan juga
melawat mereka, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan, supaya mereka boleh sehat, bisa beraktivitas, bisa melayani, bisa beribadah kembali kepadamu. Tuhan, kami juga menyerahkan setiap pergumulan hidup mereka masing-masing, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, ataupun juga dalam hal-hal yang lain. Biar mereka boleh selalu mengandalkan Tuhan, mengikutsertakan Tuhan di dalamnya, menjadikan Engkau sebagai Tuhan di dalam kehidupan mereka, Tuhan. Terima kasih, kami mau serahkan keluar masuk mereka, Tuhan jaga, Tuhan peliharakan. Segala kebutuhan-kebutuhan mereka, Tuhan yang mencukupi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan berdoa untuk pemerintah kita doakan untuk vaksin booster ini supaya bisa terus digalakkan dan masyarakat juga bisa menyambut dengan antusias sehingga Omikron ini bisa cepat berakhir. Kita juga doakan untuk pembangunan-pembangunan di negara kita bisa tetap berjalan dengan baik dan segala yang sudah direncanakan bisa tetap dijalankan, dan kita juga doakan untuk rencana perpindahan ibu kota. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami mau berdoa menyerahkan untuk pemerintah kami, Tuhan. Kau berkati mereka dengan kekuatan kesehatan, juga hikmat bijaksana di dalam menghadapi berbagai tantangan, berbagai persoalan di negeri ini. Kami berdoa untuk vaksin booster ini Tuhan bisa digalakkan dan masyarakat juga bisa antusias menyambutnya. Kami berdoa supaya pandemi ini bisa cepat berakhir dan sungguh-sungguh pandemi ini tidak ada varian-varian baru lagi, Tuhan. Kami mau menyerahkan juga untuk pembangunan-pembangunan yang sudah direncanakan oleh pemerintah kami bisa tetap dijalankan dengan baik. Demikian juga untuk segala rencana perpindahan ibu kota, persiapan-persiapannya, biar Tuhan yang pimpin, Tuhan tolong sehingga semua boleh berjalan sesuai dengan rencana. Walaupun begitu banyak tantangan-rintangan yang mereka hadapi, kami mau serahkan pemerintah kami, Tuhan, supaya mereka bisa menjalankan semuanya ini dengan pertolongan Tuhan dan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa bersama-sama untuk gereja-gereja di bawah lingkungan Sinode GKBJ. Mari kita berdoa supaya Tuhan pimpin, Tuhan berkati setiap gereja-gerejanya ini, baik para pemimpin-pemimpin gereja dan juga jemaat-jemaatnya dan segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Saat ini kami mau menyatukan hati kami, Tuhan. Kami mau mendukung dalam doa untuk gereja-gereja yang ada di bawah lingkungan Sinode GKBJ. Kami serahkan Tuhan setiap pergumulan-pergumulan gereja-gereja ini, Tuhan yang tolong, Tuhan yang mimpin, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Berkati para pemimpin-pemimpin gerejamu, baik hamba-hamba Tuhan, juga majelis-majelis ataupun juga pengurus-pengurus gereja, supaya mereka bisa satu hati memikirkan ke depan, khususnya masa depan gereja mereka masing-masing di masa-masa pandemi ini, Tuhan. Kami berdoa segala kebutuhan-kebutuhan mereka, Tuhan juga sediakan, Tuhan cukupkan, Tuhan limpahkan berkat-berkat-Mu. Tolong juga supaya jemaat-jemaat mereka boleh loyal terhadap gereja mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh gereja-gereja yang ada di bawah lingkungan Sinode ini, biar Tuhan yang pimpin, Tuhan berkati, juga khususnya gereja induk kami, GKBJ Taman Kencana, Tuhan juga berkati, mereka boleh semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita berdoa bersama-sama untuk kebutuhan gereja kita. Kita doakan baik untuk kebutuhan operasional maupun juga untuk KPR. Kita doakan untuk jemaat-jemaat bisa berbagian di dalamnya. Juga kita terus bersyukur untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang boleh digerakkan hatinya untuk memberkati gereja kita, biar Tuhan juga memberkati mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami mau berdoa menyerahkan kebutuhan-kebutuhan gereja kami setiap bulan, Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena setiap bulan Tuhan terus menyediakan berkat-berkat-Mu sehingga semua kebutuhan-kebutuhan gereja boleh tercukupkan. Kami terus berdoa Tuhan untuk kebutuhan gereja-Mu ini, baik untuk operasional maupun juga untuk KPR. Tuhan berkati jemaat-jemaat-Mu boleh terus digerakkan hatinya untuk bisa berbagian di dalam persembahan. Demikian juga kami bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan gerakkan hatinya untuk boleh memberkati gereja-Mu di sini. Biar Tuhan juga memberkati mereka dan mereka terus boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini.
Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan segala kebutuhan gerejamu ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang memberkati. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Demikianlah persekutuan doa kita. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan kita. Tuhan, kami mau memberi yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan kami. Biar Tuhan memberkati uang ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan, dan Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang mengelola juga. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Kita akan berjumpa kembali Jumat yang akan datang. Tuhan memberkati kita masing-masing.